Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yang kedua dan juga tugas kedua yang nanti akan kalian kerjakan. Oke, di materi yang kedua ini masih ada hubungannya dengan materi yang pertama dan juga tugas pertama. Di materi yang pertama saya menjelaskan ada macam-macam gambar, yaitu gambar bentuk, ekspresi, dekoratif, konstruktif. Nah, di tugas yang kedua ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang berpedoman pada pola-pola atau motif tertentu. Pola tersebut berupa ragam hias yang telah mengalami proses stilasi atau perubahan atau pengembangan dari gambar aslinya, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya yang digambarkan secara berulang-ulang. Jadi konsep utama dari gambar dekoratif ini adalah menghias, ya. Jadi dekoratif sama dengan menghias. Nah, di gambar dekoratif ini, karena di kelas 11 di pelajaran SBK itu harus ada salah satu kesenian dari daerah Banten yang harus dimasukkan ke mata pelajaran SBK. Jika di kelas 10 itu ada pencak silat, di kelas 11 ada batik, nah di kelas 12 itu ada degung. Nah, karena kalian ini kelas 11, jadi saya memasukkan kesenian Banten itu batik Banten. Mungkin dari kalian beberapa ada yang sudah tahu batik Banten itu seperti apa, motif Banten itu seperti apa. Ada banyak motif, tetapi di sini saya menjelaskan secara keseluruhan batik itu seperti apa, motif batik itu seperti apa. Nah, di kesempatan ini saya hanya menjelaskan singkatnya saja supaya jadi pengantar pada saat nanti kalian mengerjakan tugas, supaya tidak bingung. Penjelasan detailnya, lengkapnya, materi lengkapnya akan saya berikan setelah tugas selesai atau 2 minggu atau 1 minggu sebelum ujian dilakukan. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat beberapa tahun lalu. Mungkin bisa untuk bayangan kalian, motif seperti ini harus menggambar seperti apa, motif batik itu seperti apa. Jika kalian bingung, silahkan searching pun boleh, tidak harus menciptakan sendiri. Tetapi jika kalian mempunyai kreativitas atau ingin menciptakan sendiri, silahkan, tidak masalah. Nah, gambar dekoratif sendiri itu tidak hanya berhubungan dengan tumbuhan, tetapi juga kalian mau mengembangkan dari hewan dijadikan motif pun bisa. Jadi dekoratif itu sebenarnya banyak jenisnya, tapi ini pengenalan dasar dekoratif. Tidak hanya tumbuhan, tanaman, tapi juga hewan atau binatang pun bisa kalian jadikan motif. Begitupun ada juga motif manusia. Tapi itu jika kalian mampu, silahkan membuat atau mengembangkan motif-motif yang sudah ada, seperti itu. Nah, ini gambar yang kiri ini saya buat sendiri dengan pengembangan sendiri. Yang bagian gambar kanan ini saya melihat di internet, tetapi hanya globalnya saja. Untuk isiannya, untuk backgroundnya saya kembangkan sendiri. Gambar contoh selanjutnya ada ini juga saya melihat di internet, saya kembangkan sendiri. Jika kalian mau atau nanti mengerjakan tugas melihat gambar yang ada di contoh slide ini, silahkan, atau kalian mau membuat motif lain juga silahkan. Nah, ini juga yang gambar bagian kanan ini saya buat sendiri, yang bagian kiri saya melihat dari internet. Dan yang terakhir ini juga seperti kalian tahu, motif seperti ini
sering kita lihat dari daerah Bali ya, atau biasa disebut dengan leak, tapi ini banyak bentuknya seperti ini, salah satunya seperti ini. Nah, dari beberapa contoh yang sudah saya tunjukkan tadi, ini nanti akan ada hubungannya dengan tugas yang kedua. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk tugasnya seperti apa. Ketentuan semuanya masih sama untuk tugas pertama, hanya bedanya di gambarnya. Kalau tugas pertama kalian mengerjakan gambar bentuk, nah yang tugas kedua ini gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu seperti apa? Silahkan kalian membuat motif batik, tapi ingat, kalian pasti untuk orang awam atau baru belajar, batik itu selalu berhubungan dengan motif kawung. Saya harap pada saat pengerjaan seperti ini jangan membuat motif kawung ya. Motif kawung itu bagi saya itu untuk tingkat SMA itu belajar motif dasar itu motif kawung. Nah, untuk kalian di kelas 11 ini saya harap jangan membuat motif kawung, harus membuat motif dari tumbuhan ataupun hewan yang dikembangkan seperti contoh yang di atas yang sudah saya tunjukkan tadi. Jangan ada yang menggunakan atau menggambar motif kawung. Boleh menggambar motif kawung, tetapi harus semaksimal mungkin. Jangan cuman asal gambar satu motif kawung sudah langsung dikumpulkan, jangan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu akan saya kembalikan dan silahkan diulangi gambarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alangkah lebih bagusnya lagi kalau kalian bingung mau gambar motif apa, silahkan buka internet, saya tidak melarang. Mau melihat internet pun silahkan, mau menggambar persis dari internet pun silahkan. Atau lebih bagus lagi, kalau kalian melihat dari internet, kalian aplikasikan di buku gambar dan kalian kembangkan sendiri. Yang tadi seperti pengertian di atas, yaitu stilasi, tetapi tidak mengubah dari bentuk aslinya. Seperti itu lebih bagus. Mau motif tumbuhan, mau hewan yang kalian kembangkan seperti misalkan burung merak, kalian bagian sayapnya atau bagian kakinya atau bagian belakangnya mau kalian kembangkan seperti apa, silahkan. Mau gambar dua-duanya, misalkan badannya dari hewan, nah untuk sayapnya misalkan kalian bikin motif daun atau apapun itu, yang sekiranya hasil akhirnya itu bagus. Selanjutnya, jika sudah jadi, gambar itu boleh digambar, boleh diwarna, atau cukup hitam putih juga nggak apa-apa, nggak masalah. Di warna lebih bagus. Kalau kalian cukup hitam putih, saya harap harus ditebalkan ya, supaya garis-garisnya lebih jelas, seperti itu. Nah, untuk ukuran buku gambarnya masih menggunakan A3. Di tugas pertama kemarin masih banyak anak yang tidak memperhatikan atau mendengarkan sesama dengan video yang saya share pertama. Masih ada juga yang mengumpulkan menggunakan buku catatan. Saya peringatkan supaya bisa menggambar buku di A3. Untuk tugas kedua dan tugas selanjutnya saya harap tidak ada lagi yang kasus yang sama menggunakan buku catatan, karena menggambar berarti harus menggunakan buku gambar, bukan buku catatan. Ingat, seni budaya ini jangan disamakan dengan mata pelajaran lain yang misalkan mencatat ya pakai buku catatan. Tapi saya di mapel saya ini bisa dibilang kalian hanya perlu buku gambar A3 dan juga pensil penghapus atau kalau ada pewarna. Udah, itu aja. Saya tidak mewajibkan kalian untuk mencatat atau apapun itu, karena bagi saya yang penting kalian paham dan mengerti, seperti itu. Nah, untuk gambarnya boleh diarsir, boleh diwarna seperti tadi. Menggambarnya 1 minggu sama, jika telat 1 hari
kalian harus mengumpulkan atau membuat 2 gambar motif. Nah, pengumpulannya masih sama melalui Google Classroom. Untuk waktunya masih sama 1 minggu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya dari tugas kedua ini kalian membuat motif batik. Kalau bisa diusahakan motif Banten, motif batik Banten seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian merasa agak susah dari motif itu, silahkan cari motif dari daerah lain itu. Nah, untuk besarnya gambar segimana Bu? Misalkan ada yang tanya seperti itu. Kalian karena bidang gambar menggunakan A3 itu besar, ya disesuaikan gitu loh. Jangan buku gambar A3 tapi kalian membuat gambarnya tuh kecil. Nah, itu akan lebih mempersulit kalian dalam menggambar. Jadi bidang yang besar itu akan lebih mudah lagi untuk kalian menggambar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Pengumpulannya sama kayak minggu lalu, boleh ditanyakan melalui WA kelas boleh, ataupun Japri juga silahkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.